Pemirsa, sebuah bukit di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya longsor Sabtu pagi. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Longsornya sebuah bukit di Gunung Benten, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat membuat panik warga. Warga khawatir longsor menimbun rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Beruntung longsor hanya menimbun 2 hektar area persawahan milik warga. Salah seorang warga menuturkan tadi malam sempat mendengar suara batu-batu berjatuhan dari atas bukit. Longsor terjadi 2 kali dan timbulkan suara gemuruh. Kejadiannya tadi pagi jam 6.30, longsor pagi-pagi. Dan dari semalam tuh batu pada berjatuhan dan saya pun belum tidur nih, udah 2 malam. Dan tadi tuh tanah-tanah pada berjatuhan di longsor jam 6.30. Sawah pada berhamburan semua. Sawahnya berapa hektar yang kena? Sawahnya ada 2 hektar. 2 hektaran adalah habis semua sawah. Diduga longsor akibat hujan lebat yang terus turun di Kabupaten Tasikmalaya dalam 2 hari terakhir. Warga diminta selalu waspada, terutama di daerah rawan bencana. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Longsor yang terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat merusak kawasan pemancingan di Desa Bala. Sementara di Palopo, Sulawesi Selatan, sebuah rumah ambruk akibat pergerakan tanah. Apa boleh buat? Betapa kerugiannya Bapak. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, satu kawasan wisata pemancingan di Desa Bala longsor. Hampir seluruh bangunan tertimbun lumpur. Akibat longsor ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut warga, sebelum terjadi longsor hampir setiap hari hujan deras mengguyur desa tersebut, hingga mengakibatkan air meluap masuk ke kolam pemancingan. Ya, yang jelas Pak, kami kaget, panik. Pokoknya tidak tahu lah mau bikin apa. Karena tiba-tiba kejadian ini kan pasti perasaan kami juga itu mau berbuat apa juga. Kebetulan juga banyak orang di sini, lagi rame-rame orang. Jadi pas betul-betul orang yang ada di sini juga itu pada bingung. Kami mau bagaimana, tapi ya kami bersyukur kami bisa selamat walaupun barang-barang ataupun benda-benda yang ada di sekitar ini. Inilah detik-detik saat sebuah rumah di Kecamatan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan ambruk. Rumah ini ambruk akibat tanah di sekitar lokasi kejadian kerap bergeser sejak tahun lalu. Kondisi rumah lainnya di kawasan ini juga porak-poranda akibat longsor yang kerap terjadi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun bencana ini membuat kerugian hingga miliaran rupiah. Ini sekitar 4 meter kurang lebih itu. 4 meter dengan panjangnya sekitar 15 meter. Pemerintah setempat dibantu warga terus membenahi akses jalan dengan menimbun bekas longsoran agar kawasan ini tetap bisa dilalui kendaraan untuk keperluan logistik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan permukiman warga di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Petugas kesulitan memadamkan api karena akses jalan sempit. Kebakaran terjadi di permukiman warga di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Angin kencang membuat api cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah. Warga pun berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Mobil pemadam kebakaran pun sulit menuju lokasi karena jalanan yang sempit. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 1 jam. Jumlah rumah yang habis atau rusak berat ya, itu kurang sebanyak 5 unit. Kemudian rusak ringan 6 unit, ada 1 buah toko warung masak. Diduga api berasal dari tegangan arus pendek listrik di lantai 2 rumah salah satu warga.
Kebakaran serupa juga pernah terjadi pada 2015 silam. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amir Wijaya, iNews melaporkan. Kapal nelayan yang mengangkut 16 orang terbalik di perairan Selat Sunda, Banten. 6 orang diselamatkan, sementara 10 lainnya belum ditemukan. Korban selamat sempat terombang-ambing di laut lepas selama 21 jam. Wanita ini masih menunggu kabar dari suaminya Rasmin yang belum ditemukan bersama 9 orang lainnya. Sementara Hasan, salah satu korban selamat, berusaha menyelamatkan diri dengan mencoba berenang dari tengah laut ke daratan. Hasan sempat tidak kuat dan memutuskan kembali ke kapal dengan bantuan batang bambu. Setelah 21 jam mengapung, akhirnya Hasan diselamatkan oleh kapal asing dan tim SAR. Malam di perahu, malam. Semuanya ada, semua. Terus pagi tuh jam 7, kira-kira jam 7 pada berenang semuanya. Nyari daratan ke Panaitan. Kira-kira berapa 2 kiloan. Berenang itu. Kalau Bapak sendiri gimana tuh posisinya? Berenang, saya juga berenang. Nggak lancar berenang. Hasan dan 5 korban lainnya mengalami dehidrasi dan luka di sekujur tubuh akibat benda di laut. Sementara polisi hingga kini masih mencari 10 korban yang hilang. Sebelumnya, sebuah kapal yang membawa 16 orang nelayan asal Pandeglang, Banten terbalik di perairan Selat Sunda dekat dengan Pulau Sangiang, Banten, Kamis lalu. Kapal tenggelam saat berangkat dari Pelabuhan Teluk menuju ke Pulau Panaitan. Saat melepas jaring di tengah laut, kapal motor nelayan Puspita Jaya tergulung ombak setinggi 3 meter. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ibu-ibu warga Desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat, Aceh mengamuk di kantor kepala desa. Warga protes bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Puluhan emak-emak menguasai kantor Desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Mereka meluapkan kekecewaan pada aparat desa atas pembagian bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut warga, data yang tumpang tindih menyebabkan BLT diterima berulang pada sejumlah orang. Karena mereka ada dana BLT yang tidak disalurkan sesuai dengan hak-hak mereka. Pihak perangkat desa menyatakan 155 kepala keluarga penerima BLT tahap pertama ditetapkan berdasarkan data yang ada. Harapan saya juga kepada para media supaya bisa membantu kecil-kecil yang sekarang ini memang sangat terjepit karena dengan dana yang kecil tidak bisa tercover semuanya. Pihak desa berjanji akan mendata ulang penerima di tahap selanjutnya agar bantuan langsung tunai bisa tersalurkan pada warga yang layak menerima. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wisatawan asal Jakarta yang hendak berlibur ke kawasan objek wisata Lembang diminta putar balik oleh petugas. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.